Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Awenai. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang dapat kami sampaikan bisa berjalan dengan baik. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa hendaklah kita membuang segala kejahatan dan menerima firman dalam kerendahan hati. Pelaku sabda Allah adalah dia yang karena firman Allah mengunjunginya, yatim piatu, membela para janda dan mereka yang mengalami penderitaan. Pengakuan sebagai pelaku sabda semakin jelas dalam Injil hari ini. Perjumpaan Yesus dengan orang buta tidak berhenti pada keprihatinan dan aneka nasihat, tetapi sampai pada sebuah tindakan nyata. Yesus memandang si buta dan membawanya untuk disembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus tetap mendampingi dan menyembuhkan dengan total sampai si buta
sungguh-sungguh melihat dengan jelas. Sang Sabda yang menjalma sungguh nyata dengan menjadikan Ia yang buta bisa melihat dengan terang dan jelas. Bacaan Injil hari ini mengatakan Yakobus bukanlah sekedar sebuah cerita yang kita alami, melainkan sebuah ajakan yang harus kita wujudkan. Pelaku sabda dalam konteks sosial, kita tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Yakobus, di mana kita mengunjungi orang membela hak para janda dan menolong yatim piatu. Saudara-saudari, dengan gerakan-gerakan nyata, itulah kita sebagai umat Kristus adalah para pelaku sabda bukan nyata mendengar dengan penggembiraan. Semoga setelah kita mendengarkan dan merenungkan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Ya Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikuti perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang tertutupi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama-Mu di Kau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan